Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Muhammad Harli Ramadan ingin menanyakan sesuatu ke Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Terima kasih. Saya dengan Bapak Dr. Andes Wandi, MSI, Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng yang berada di Jalan Nenek Urang nomor 178 Wetan Sopeng, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Baik Pak, menurut Bapak, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring di masa pandemi apa Pak? Terima kasih. Saya akan menyampaikan kekurangan pembelajaran daring. Pertama, bagi siswa dan guru yang tinggal di daerah minim infrastruktur internet sudah tentu akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, tingkat ekonomi keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam kepemilikan gawai termasuk laptop, komputer, HP, dan kuota. Hal ini mengakibatkan pembelajaran daring tidak bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi menjadi berkurang. Siswa tidak bisa secara langsung bertanya kepada guru terhadap materi yang belum dikuasai. Begitu pula sebaliknya, guru tidak bisa secara langsung mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Yang keempat, berkurangnya infrastruktur siswa dan guru. Pembelajaran daring mengakibatkan berkurangnya interaksi secara langsung antara guru dan siswa dan sebaliknya. Yang kelima, penguasaan guru dalam proses pembelajaran terhadap siswa menjadi berkurang. Yang keenam, guru kesulitan dalam melakukan penilaian proses. Kesungguhan, kedisiplinan, kerjasama, kejujuran, dan aspek lain sulit dilakukan penilaiannya. Hal ini dikarenakan guru tidak bisa memperhatikan secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Yang ketujuh, fokus siswa. Selama proses pembelajaran daring terganggu dengan aktivitas lain. Contohnya, belajar sambil chat dengan siswa lain. Belajar sambil menonton film. Belajar dibarengi kebisingan situasi di sekitar rumah dan lain-lain sebagainya. Seperti itu yang kami bisa sampaikan tentang kekurangan pembelajaran daring. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Putri Medina Anisandi dari kelas 12 IPA 2 dan sekolah SMA Negeri 4 Sopeng. Jadi gini kak, mau tanya-tanya nih tentang proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jadi menurut kakak, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari proses pembelajaran daring itu? Jadi menurut saya dampak positif dari daring itu adalah kita dapat memiliki waktu luang bersama keluarga, dan dampak negatifnya itu rasa malas selalu muncul jika kita ingin mengerjakan tugas. Oh ya, yang terakhir nih, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang kakak lakukan waktu daring? Kegiatan saya waktu daring itu kayak bangun langsung cek HP, lihat ada tugas, absen, ya itu aja sih kerja tugas. Kak, bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh Kak. Jadi gini kak, saya mau tanya-tanya nih tentang proses pembelajaran kakak selama masa pandemi. Kira-kira menurut kakak apa sih dampak positif dan dampak negatif dari proses pembelajaran daring di pandemi ini? Kalau menurut saya itu dampak positifnya lebih ke arah pas belajar tuh agak santai. Ya, kita bisa belajar sambil rebahan lah, dan nggak perlu
pakai pakaian sekolah karena kebetulan sekolah saya nggak kayak sekolah lain yang terus nggak di sekolah saya sih jarang ada yang Zoom ya, nggak seperti sekolah orang lain, jadi agak-agak santai. Terus ya bangunnya nggak perlu cepat-cepat seperti sekolah. Kalau kita mau datang ke sekolah bangun jam 6 terus mandi ke sekolah kan, yang menurut saya itu lumayan ribet lah ya. Kalau daring tuh saya biasanya bangun jam 8, jadi ya agak-agak santai. Kalau dari kekurangannya sudah pasti itu kita lebih susah dalam memahami pembelajaran. Terus komunikasi sama guru itu agak-agak susah karena kadang ada guru yang slow respon gitu. Kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa saja sih yang kakak lakukan selama proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau kegiatan saya tuh tiap harinya rata-rata sama ya, karena biasanya tuh saya bangun langsung cek HP, dan ya pas saya bangun pastilah rata-rata pasti absennya udah mulai dikirim, jadi saya langsung absen, terus sarapan, cuci muka, terus lanjut belajar lagi lah sampai sekitar jam 12-an lewat gitu. Nah setelah belajar daring saya biasanya pergi olahraga sama teman saya gitu, karena lumayan lah waktu sekolah kurang gitu. Jadi terus kalau ada tugas yang deadline-nya minggu depan, saya biasanya kerjanya malam, dari mulai maghrib saya kerja tugas. Kadang saya kerjanya itu sampai tengah malam, karena saya juga kerja tidak terlalu serius, saya kerjanya sambil bicara sama teman. Terus ya tidurnya tuh kadang jam 3, jadi paginya terlambat bangun lah kadang juga. Gitu sih, gitu-gitu aja sih tiap hari. Oke, terima kasih Kak atas kesediaannya untuk diwawancarai. Ya Kak, sama-sama.